dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kanggo kana TV Ustaz. Ginaon. Ini Ustaz ada mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan memulai kajian kitab sunnah tapi dilupakan. Amalan-amalan yang ringan. Ya. Ada 70. Yang pertama, yaitu bab ibadah. Sunnah ketika ngantuk saat khutbah Jumat. Pasti ya, di antara kita kebanyakan kalau lagi khutbah Jumat suka tidur. Nah, ketika kita ngantuk ada sunnahnya. Nabi SAW sabda, "Idza na'asa ahadukum fil masjid yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi." Apabila salah seorang dari kalian ngantuk di masjid saat hari Jumat, hendaknya ia pindah ke tempat lain. Ya. Hendaklah dia pindah tempat duduknya ke tempat lain. Ini merupakan adab dari Nabi SAW yang jarang dilakukan. Akibatnya kita dapati, kata beliau, banyak orang yang ngantuk di masjid sebelum sholat Jumat. Dan itu tampil di setiap masjid, atau di Al-Barakah. Ya, kalau di khutbah Jumat itu pasti ada yang gini. Ya, entah khusyuk apa gimana. Yang jelas, ya, ngantuk itu dari setan saat khutbah itu. Makanya sunnahnya kalau ngantuk saat khutbah Jumat, apa sunnahnya? Pindah. Cuman ya susahnya kalau yang ngantuknya banyak, Pak. Pindahnya berjamaah. Ya. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Semua kita sudah tahu ini. Tapi yang mengamalkannya jarang. Ya. Nabi SAW sabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian. Karena setan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah itu membuat setan lari, saudaraku seiman? Ya. Karena saudaraku seiman, pertama di dalamnya ada ayat kursi. Kemudian juga di dalamnya ada 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang kata Rasulullah tidak pernah ya ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Ini demikian pula karena keagungan surat Al-Baqarah, saudaraku seiman. Sampai-sampai kata Rasulullah,
para penyihir itu nggak mampu terhadap surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah karena mempelajarinya barokah, dan meninggalkannya itu penyesalan, kerugian. Dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Bayangkan. Artinya maksudnya gimana? Artinya para penyihir itu Pak, disuruh baca surat Al-Baqarah nggak bakal mampu Pak. Paling kuat paling 30 ayat, 40 ayat, 50 ayat, nggak kuat dia. Iya, dia tidak akan bisa mengkhatam surat Al-Baqarah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, kalau misalnya, aduh Ustaz, saya kalau baca Al-Baqarah sekaligus terlalu berat kayaknya. Ya nggak masalah. Kalau begitu setelkan aja kasetnya. Sekarang kan ada kaset. Kita setelkan kaset, baca surat Al-Baqarah, walaupun tentunya yang lebih utama apa? Kita yang baca. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, ya sudah, baca, setelkan kaset, ya, surat Al-Baqarah. Tujuannya apa? Supaya rumah kita itu tidak dimasuki setan. Ini baru 5 menit tuh ngantuk, gimana ini? Jangan ngantuk ah. Baru 5 menit. Belum 1 jam. Kalau 1 jam ngantuk ya nggak masalah lah. Ini baru 5 menit. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena apa? Keberadaan setan di dalam rumah itu bahaya. Kalau setan berada di rumah kita, ya setan pasti akan berusaha untuk mengganggu kita. Bahkan ketika kita jima sama istri, setan pengen ikutan juga Pak. Kan disebutkan dalam hadis begitu, bahwa setan akan bersekutu kalian pada setiap kegiatan kalian. Sampai makan, setan mau ikut. Minum, setan mau ikut. Kita jima sama istri, pengen ikutan juga dia. Iya. Maka dari itulah kita berusaha untuk mengusir setan dengan cara apa? Membaca surat Al-Baqarah. Yang ketiga, faedah bergegas sholat jamaah 40 hari berturut-turut. Nabi SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, dan selama 40 hari itu dia mendapatkan takbir pertama terus, takbiratul ihram, maka ditetapkan baginya 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari neraka, yang kedua bebas dari penyakit nifak, subhanallah. Tapi syaratnya tadi 40 hari. Ya. Selama 40 hari itu kita dapat takbiratul ihram terus. Takbir pertamanya imam. Kenapa? Karena itu menunjukkan kesungguhan kita ya akhi, untuk betul-betul menjaga sholat berjamaah. Iya, makanya Nabi mencela orang yang selalu terlambat. Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah, taqaddamu, maju. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna anis shalah hatta yuakhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum itu terlambat dari sholat sampai Allah lambatkan dia. Dalam satu riwayat, Allah lambatkan ia di dalam neraka. Dalam ayat yang lain, Allah lambatkan ia untuk masuk surga walaupun dia penduduk surga. Artinya ente tak dulu masuknya. Yang lain dulu masuk. Kenapa? Karena dulu ente suka terlambat gitu loh. Akhirnya di akhirat pun dilambatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita suka terlambat. Maka dari itu Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita supaya selalu mendapatkan takbiratul ihram.
ya selama 40 hari. Luar biasa. Bayangkan ditulis untuknya dua kebebasan. Bebas dari neraka, bebas dari penyakit nifak. Ini luar biasa sekali, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang selanjutnya, yang keempat. Salat duha adalah salatnya orang yang bertaubat. Ya. Salat duha adalah salatnya orang yang bertaubat. Nabi SAW sabda, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab, wahiyya salatul awwabin. Tidak ada yang mampu menjaga salat duha kecuali orang yang awwab, yang senantiasa taubat. Itulah salatnya orang-orang yang awwabin, itu yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhi dijadikan dalil oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa boleh salat duha setiap hari, Pak. Memang terjadi perselisihan para ulama, boleh enggak salat duha tiap hari? Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan salat duha setiap hari. Ya, disyariatkannya sekali-kali saja. Dalilnya hadis bahwasanya Rasulullah SAW kalau salat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya. Dan kalau beliau tidak salat duha, seakan-akan beliau tidak akan melakukannya. Namun hadis ini lemah, tidak sahih. Iya. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan boleh salat duha setiap hari. Bahkan di sini Nabi mengatakan tidak ada yang mampu menjaga salat duha. Berarti kalau menjaga salat duha tiap hari, Pak. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang salatul awwabin. Ya. Kalau yang terkenal di masyarakat salatul awwabin itu salat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Di masyarakat terkenalnya itu salatul awwabin. Padahal hadis tentang salat 6 rakaat antara maghrib dan isya itu hadis yang lemah. Yang sahih bahwa salat awwabin itu adalah salat duha. Yang selanjutnya, salat duha 4 rakaat setiap hari. Salat duha 4 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Man salat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an, bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat duha 4 rakaat dan sebelum salat zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya ibna Adam, salli arba'an ya fi awalin nahar akfika fi akhirin nahar. Hai anak Adam, salatlah 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi kamu di akhir siang. Itu menunjukkan, Masya Allah, saudaraku seiman, ya, bahwa orang yang salat duha 4 rakaat itu pertama dibangunkan untuknya apa? Surga. Yang kedua, di akhir hari itu Allah akan cukupi kita. Cukupi dari apa, Pak? Ya, kata para ulama, Rasulullah tidak menyebutkan dicukupkan dari apa, Pak? Untuk mencakup semuanya, dicukupi rezekinya, dicukupi ia dari godaan setan, dicukupi dia dari orang-orang yang ingin mencelakakan dirinya, dicukupi ia ya dalam segala-galanya, Masya Allah. Jadi jangan lupa kita berusaha untuk menjaga ini. Salat duha berapa? 4 rakaat. Ya. Kemudian sunnah berikutnya yang banyak ditinggalkan orang, yaitu ini khusus saat umroh nih, pada baru umroh nih, Masya Allah. Mudah-mudahan umrohnya makbul. Amin. Ya, mabrur. Yaitu ketika kita tawaf, dianjurkan kita menempelkan badan kita di multazam. Tahu nggak multazam? Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu. Kalau Ka'bah itu ada Hajar Aswad, terus sebelahnya ada pintu.
Nah, antara pintu dengan Hajar Aswad ini disebut dengan multazam. Iya. Disunahkan di situ kita nempel di situ, menempelkan badan kita dan berdoa. Ikhwatul Islam, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dilakukan oleh banyak salafus saleh. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya yang banyak dilupakan, yaitu memperbanyak tawaf bagi orang yang umroh di sana. Tawaf sunnah. Jadi kalau kita umroh, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa umroh bareng ya. Amin. Ya, kalau kita umroh, saat kita di Mekah, ibadah yang paling utama itu adalah memperbanyak tawaf. 7 keliling, sholat 2 rakaat, 7 keliling, sholat 2 rakaat. Iya. Sebutkan Nabi SAW bersabda, "Man tafa bil baiti sab'an wa shalla raka'atin kana ka'adli raqabah." Barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 keliling dan sholat 2 rakaat, maka itu setara dengan membebaskan seorang budak. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar, saudaraku seiman, terutama buat antum yang umroh, nanti yang Allah takdirkan nanti mau umroh, nanti ketika di Mekah, ya, yang lebih baik banyakin tawaf deh daripada jalan-jalan. Karena kita lihat banyak orang yang umroh itu, Pak, niatnya rupanya ada 2. Niat yang pertama mau umroh, niat yang kedua mau pelesiran. Ya. Akhirnya apa? Waktu yang sangat bagus untuk banyak ibadah di sana. Akibatnya apa? Malah habis waktunya buat pergi ke Taif. Pergi ke Taif, ya akhi, pergi ke Taif itu jauh. Berangkat pagi, pulang malam. Padahal kalau kita banyak ibadah di Masjidil Haram, tawaf, wah itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum yang mau umroh, perbaiki niatnya. Kita pergi ke sana itu niatnya apa? Ingat, kita mau pergi ke sana itu niatnya mau ibadah. Bukan niatnya mau apa? Pelesiran, melancong, bukan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian membaca zikir ini setelah wudu. Banyak orang yang meninggalkan ini. Itu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan. Karena kita kan kalau habis wudu cuma ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sih, boleh, enggak masalah. Dan pahalanya juga besar. Sebutkan dalam hadis, man tawaddoa, siapa yang setelah selesai wudu mengucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tuftahu lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, ia boleh masuk dari pintu mana saja. Masya Allah. Kalau ditambah ini lebih luar biasa lagi. Karena kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan setelah wudu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan distempel dan tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ya. Tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Sunnah berikutnya yang banyak orang lupakan yaitu larangan mencaci maki setan saat kita kesal. Ya, larangan mencaci maki setan saat kita apa? Kesal. Mungkin kalau orang Indonesia jarang orang yang mencaci maki setan, Pak. Ya, cuman kalau di sana itu banyak juga.
dasar iblis, dasar setan, kurang ajar ente setan. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, apabila kita mencaci maki setan, maka setan itu membesar menjadi sebesar rumah, kata Rasulullah. Lalu setan itu berkata, dengan kekuatanku aku akan kalahkan kamu. Ya. Lalu bagaimana dong yang kita lakukan, Pak? Yang kita lakukan, ya, yang pertama ta'awudz. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la tasubbu syaitan wa ta'awwadhu billah min syarrihi. Jangan kalian mencaci maki setan dan berlindunglah kalian dari setan, dari gangguan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini saudaraku seiman. Dalam satu riwayat yang lain, apabila unta kalian terpleset, ya jangan kalian berkata ta'isa syaitan, celaka setan. Fa innahu yata'adzam, karena setan akan menjadi besar kalau dikatakan begitu. Lakin kul, tapi ucapkan bismillah. Ucapkan apa? Bismillah. Iya. Itu sunnahnya demikian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, di antara sunnah yang banyak dilupakan, selalu memohon kepada Allah surganya dan berlindung dari api neraka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastajara 'abdun minan nar sab'a marrat fi yawmin illa qalatin nar, ya Rabb, inna 'abdaka fulanan qad istajaraka minni fa ajirhu." Wala yas'alullahu 'abdun al-jannah fi yawmin sab'a marrat illa qalatil jannah, ya Rabb, inna 'abdaka fulanan sa'alani fa adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 7 kali, kecuali neraka akan berkata, ya Rabb, sesungguhnya hambamu si fulan itu berlindung ya kepadamu dariku, maka lindungi ia. Dan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah ya surga dalam sehari 7 kali, kecuali surga akan berkata, ya Rabb, sesungguhnya hamba-Mu meminta agar ia dimasukkan ke dalamku, maka masukkan ia. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah, dalam sehari kita ucapkan berapa kali? 7 kali. Dalam satu riwayat 3 kali. Ya, namun tidak saling bertabrakan tentunya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara sunnah yang banyak orang meninggalkannya, berzikir habis salat subuh sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi. Jarang orang yang melakukan ini, Pak. Ya. Nabi SAW sabda, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'adri hajjah wa umrah tamah. Siapa yang setelah salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian ia salat 2 rakaat, maka sama pahalanya dengan haji dan umrah sempurna. Namun Pak, ya, penyebutan tentang pahala sama dengan haji dan umrah ini banyak ulama mendhaifkan. Kebanyakan ulama mendhaifkan. Syekh Albani menghasankan. Tapi kebanyakan ulama mendhaifkan. Yang didhaifkan oleh kebanyakan ulama itu pahalanya ini, Pak, bukan zikirnya. Adapun zikir setelah subuh sampai matahari tinggi itu kebiasaan Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW kebiasaan kalau habis salat subuh beliau berzikir kepada Allah sampai matahari agak meninggi. Ya, yang tercela itu Pak, kalau habis salat subuh bobo. Itu banyak, benar Pak. Ya, kaum mager biasanya Pak. Ya, subuh bobo. Padahal waktu malamnya nggak begadang. Kerjaannya bobo. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim apa?
waktu yang sangat buruk untuk tidur itu dua. Habis subuh dan habis asar. Bahkan tidur habis asar itu kata Ibnu Qayyim bisa menimbulkan kegilaan. Ya. Bisa jadi bikin orang gila gitu, Pak. Hati-hati saudaraku seiman. Kemudian saudaraku seiman, sunnah berikutnya yang banyak dilupakan orang, yang ngantuk bisa minta kopi ke Palambang ya. Di belakang. Buat yang ngantuk bisa minta kopi. Silakan. Ya, karena di majlis taklim dilarang ngantuk. Yaitu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "La tahqiranna syai'an minal ma'ruf, an ta'tiyahu walau an tahiba silatal habli, walau an tufriqa min dalwika fi inasil mustasqi, walau an talqa akhaka al-muslima wajhuka musbastun ilaih, walau an tu'nisal wahsyan binafsika, walau an tahiba syis'a." Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan yang akan engkau kerjakan. Walaupun sekedar engkau memberikan ikatan tali. Walaupun sekedar engkau menuangkan air ke gelas orang. Ya. Nah, kayak gituan. Cuma nganterin aja pahala nih, Pak. Ya. Cuma nganterin ngasih kopi gitu ke temannya, itu pahala itu, Pak. Jangan dianggap remeh. Ya. Karena kata Nabi di sini begitu. Walaupun sekedar dia menuangkan air buat temannya yang minta minum, itu pahala. Ya. Walaupun sekedar engkau bertemu dengan sesama muslim dengan wajah yang berseri, pahala. Ya. Walaupun sekedar engkau menghibur orang yang sedang sedih, antum hidur, itu Masya Allah, itu pahala. Walaupun sekedar engkau memberi tali sendal kepada temanmu, itu pahala, Masya Allah. Makanya akhi, jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya. Walaupun antum ketemu sama teman senyum, berseri-seri. Nah ini senyumnya sama akhwat, gimana coba? Akhwat Islam saudaraku seiman. Iya. Kenapa kita dilarang, Pak? Kenapa kita dilarang meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun? Karena bisa jadi amalan yang kecil itu bisa jadi sebab kita masuk surga. Kan disebutkan dalam hadis, ya, ra'aitu hina usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah. Ketika aku Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki di surga lagi mondar-mandir. Dia masuk surga hanya gara-gara apa coba? Mengawaskan ranting dari jalan. Gara-gara itu dia masuk surga. Makanya amalan yang kecil itu bisa jadi gara-gara amal kecil itu kita masuk surga. Sebagaimana halnya dosa. Bisa jadi gara-gara dosa yang kita anggap remeh itu kita masuk neraka. Iya. Jadi jangan meremehkan. Baik amal kebaikan jangan diremehkan. Dosa jangan diremehkan, sekecil apapun. Kenapa? Karena meremehkan itu memang pintu setan, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum, walakin radiya lakum mimma tahqiruna min a'malikum." Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah. Tapi setan ridho terhadap apa yang kalian remehkan dari perbuatan kalian. Meremehkan, jangan kita remehkan. Ya, sesuatu yang itu dosa jangan diremehkan. Sunnah berikutnya yang banyak dilupakan yaitu menjadi muadzin. Nah, cuma masalahnya nggak mungkin kan bareng-bareng jadi muadzin ya. Ya, yang muadzin cuma satu.
Nabi bersabda, "Inna khira ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujum wal adillah li dzikrillah." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terpilih adalah orang yang memperhatikan matahari, bulan, bintang dan bayangan untuk sholat. Iya. Makanya para ulama mengatakan mana yang lebih utama, jadi imam atau jadi muadzin? Muadzin jauh lebih utama daripada jadi imam. Kenapa? Karena muadzin itu pahalanya banyak, Pak. Di antaranya hadis ini. Di antaranya hadis bahwa atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat para muadzin. Mungkin kalau di dunia orang kalau lehernya panjang menakutkan, Pak. Kalau di hari kiamat itu keutamaan. Sebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang azan lalu suaranya terdengar oleh batu, oleh binatang, oleh segala sesuatu kecuali itu menjadi pahala buat dia. Dan mereka semua akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Makanya dahulu salafus saleh itu, Pak, sampai berebut pengen jadi muadzin, Pak. Sampai karena pengen jadi muadzinnya, sampai mereka bikin undian. Pokoknya saya yang azan. Akhirnya diundi siapa yang mau jadi muadzin. Walaupun tentunya ya hendaknya yang menjadi muadzin itu, Pak, pertama yang suaranya yang lantang dan kuat. Ya, karena Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Zaid. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zaid, ya, hendaklah Bilal yang adzan fa innahu anda sautan minka. Hendaknya Bilal yang adzan karena Bilal itu suaranya lebih lantang dari kamu. Jadi kalau suaranya lemah lembut mah ya jangan. Orang bukan mau pergi ke masjid jadi tidur nanti, Pak. Ya. Yang kedua, muadzin itu harus paham fikih adzan. Di antaranya kesalahan muadzin, kebanyakan kesalahan muadzin apa, Pak? Melagukan adzan. Melagukan adzan, salafus saleh bahkan semua ulama mazhab 4 menyatakan makruh hukumnya. Mazhab yang 4 mengatakan hukumnya apa? Makruh. Bahkan Ibnu Umar mengatakan bid'ah. Pernah suatu ketika muadzinnya Umar bin Abdul Aziz melagukan adzan. Apa kata Umar? Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Hendaklah kamu beradzan dengan adzan yang benar. Kalau tidak, kamu nggak usah jadi muadzin lagi. Di zaman sekarang, Pak, sesuatu yang dimakruhkan ini oleh salafus saleh malah dilakukan, terutama di negeri kita. Adzan dilagu-lagukan sampai dipanjangkan, ya. Maka yang seperti ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kopi dulu. Enggak? Jangan lupa baca doa tidur. Iya. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sunnah berikutnya yang banyak dilupakan yaitu bertasbih. Ya. Setiap hari 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Nabi bersabda, apakah seseorang di antara kalian merasa tidak mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam satu hari? Lalu ada yang seseorang bertanya, bagaimana seseorang di antara kita bisa mengerjakan 1000 kebaikan setiap hari, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yusabbihu mi'ata tasbihah tuktabu lahu 1000 hasanah au yuhattu anhu 1000 khati'ah. Yaitu hendaknya dia bertasbih setiap hari 100 kali. Akan ditulis untuknya 1000 kebaikan. Berapa? 1000 kebaikan. Allahu Akbar. Ya. Kenapa, Pak? Karena setiap tasbihnya ditulis 10. 10 kali 100 berapa? 1000. Atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Allahu Akbar.
Nah ini sunnah banyak orang yang meninggalkan. Setiap hari mengucapkan subhanallah 100 kali. Mungkin ada yang bertanya, kapan waktunya? Yang paling bagus waktunya itu di waktu pagi. Di waktu apa? Pagi dan petang. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan membaca di pagi petang subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang orang mengamalkannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sunnah yang banyak ditinggalkan juga berikutnya, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat 2 rakaat setelah apa? Wudu. Nabi SAW sabda, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma qama fa shalla raka'atain yuhsinu fihima dzikra wal khusyu' thumma astaghfarallah azza wa jalla ghufira lahu. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian berdiri sholat untuk sholat 2 rakaat, yang di dalam 2 rakaat tersebut dia memperbagus zikir dan kekhusyuannya, kemudian dia beristighfar, maka akan diampuni dosanya. Masya Allah, saudaraku seiman, ini sholat, orang Indonesia nyebutnya sholat syukur wudu. Jadi setelah wudu, sholat 2 rakaat. Pernah Bilal ditanya oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang kamu amalkan dalam Islam. Kata Bilal apa? Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi fil Islam min anni ya in ahdatsu atatahhar atawadda. Summa shallaitu bihima raka'atain. Summa shallaitu ma kutiba li minha. Tidaklah ada amalan yang paling aku harapkan dalam Islam, ya Rasulullah, kecuali ketika aku berhadas, aku berwudu, lalu sholat sesuai yang Allah tuliskan kepadaku. Dalam satu riwayat yang lain, aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, ya, dalam sebuah riwayat yang lain, dengan itu kamu masuk surga. Ya, jadi sunahnya begitu. Itu setiap kali kentut misalnya, berhadas, dianjurkan kita untuk apa? Berwudu, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Kemudian amal berikutnya, amal di ujung usia yang memasukkan surga. Amal di ujung usia. Cuma masalahnya kapan ujung usia kita nggak tahu masalahnya ya. Ya, namun dianjurkan sekali ini Pak. Barangkali kita mati setelah itu. Nabi SAW sabda, man khutima lahu bi'ithami miskin muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala jannah. Wa man khutima lahu bisawmi yawmin muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala jannah. Wa man khutima lahu biqauli la ilaha illallah muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala jannah. Siapa yang umurnya ditutup dengan sedekah memberi makan orang miskin, setelah dia ngasih makan meninggal, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang ditutup umurnya dengan puasa, setelah puasa meninggal, maka dia pasti masuk surga. Dan siapa yang ditutup umurnya dengan ucapan la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan tentunya Pak, ini bukan pembatasan. Semua amal soleh. Kalau kita habis sholat kemudian meninggal, alhamdulillah, husnul khatimah. Ya, yang kita khawatirkan itu kita mati setelah berbuat maksiat. Ini yang ngeri, saudaraku.
matinya su'ul khatimah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Makanya kita coba ingat-ingat ketika kita mau berbuat maksiat, gimana setelah berbuat maksiat nggak sempat taubat, kita langsung apa? Mati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, senantiasa berzikir. Ini juga termasuk yang jarang sekali orang melakukan. Iya. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu berzikir dengan orang yang tidak pernah berzikir, itu perumpamannya seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Subhanallah. Makanya banyak zikir, Mas. Kalau bisa ketika kita mau ngobrol pun jangan lepas dari zikir, Pak. Kan disebutkan dalam hadis, ya, majtama'a qaumun ma qa'ada majalasa qaumun majlisan. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis, la yadhkuruna Allah ta'ala fih, dan mereka tidak berzikir kepada Allah saat di majelis itu, illa qamu ala jifati himar, kecuali mereka berdiri dari majelis itu seperti bangkai keledai. Bayangkan, ya. Dalam hadis yang lain, illa kanat hasrah yaumal qiyamah, kanat tirah, kecuali akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya, akhi, ya, jadi kalau kita ngobrol, ya, tetap kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan zikir, sebagaimana sudah kita ketahui, ya, keutamanya agung sekali. Zikir, sampai Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 100 keutamaan. Bayangkan. Oleh karena itulah kita berusaha, ya akhi, ya, bagaimana caranya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup dulu siang hari ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah setelah salat asar kita lanjutkan lagi, ya. Biiznillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.